maka poin yang perlu kita isi adalah poin 16, penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Halo Sobat Ngopi Pajak, ngobrol pengetahuan dan ilmu pajak. Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai cara lapor SPT 1770 melalui IPOM untuk UMKM yang perlu dipersiapkan dalam penyusunan atau pembuatan SPT 1770. Yang pertama adalah daftar penghasilan bruto, kemudian yang kedua penghasilan lain jika ada, yang ketiga adalah harta atau hutang pada akhir tahun. Yang keempat adalah daftar susunan anggota keluarga. Jika memang ada data-data lain yang berkaitan dengan penghasilan bisa ditambahkan. Kemudian untuk daftar penghasilan bruto ini adalah merupakan data yang nanti pada bagian akhir perlu kita upload ke dalam IPOM untuk melakukan pelaporan SPT 1770. Kita bisa membuat daftar peredaran bruto dalam bentuk seperti ini, berisi nama, NPWP dan alamat, kemudian ada peredaran bruto, juga bisa ditambahkan PPh final yang sudah dibayar ataupun yang ditanggung oleh pemerintah untuk yang mengikuti insentif PPh final. Kemudian selanjutnya bisa dibuatkan daftar susunan anggota keluarga. Selanjutnya ada harta pada akhir tahun. Di sini terdiri dari harta, tahun perolehan, harga perolehan dan keterangan. Jika ada hutang pada akhir tahun bisa ditambahkan. Baik, selanjutnya kita coba langsung masuk pada browser. Bisa kita buka DJP online. Ini di close saja. Seperti biasa, untuk login ke dalam e-filing kita masukkan 15 digit NPWP. Kemudian kita masukkan kata sandi, lalu kita masukkan kode keamanan, kita klik login. Kita akan masuk pada menu utama, langsung kita masuk pada menu lapor untuk melakukan pelaporan SPT tahunan 1770. Untuk melakukan pelaporan SPT orang pribadi 1770, kita dapat menggunakan IPOM atau menggunakan e-filing. Untuk penggunaan e-filing sudah saya contohkan pada SPT 1770S dan 1770SS. Nah, untuk 1770 akan saya coba contohkan dengan menggunakan IPOM versi yang lama, karena tahun 2020 ini ada IPOM baru dengan versi PDF. Tapi kali ini kita akan coba dengan menggunakan IPOM versi yang lama. Baik, kita coba buka. Untuk Sobat Ngopi yang baru pertama kali melakukan pelaporan SPT 1770 melalui IPOM, maka diharuskan mendownload viewer agar dapat menggunakan SPT 1770 IPOM. Bagi yang belum pernah menginstal, bisa kita download terlebih dahulu. Lalu ini kita klik. Selanjutnya kita bisa save file. Kemudian buka file yang tersimpan pada lokasi file dan selanjutnya tinggal diinstal. Kemudian diikuti saja langkah-langkah yang ada sesuai dengan petunjuk. Setelah melakukan download IPOM viewer ini, maka kita dapat menggunakan pelaporan dengan menggunakan IPOM. Setelah melakukan instalasi IPOM viewer, maka kita kembali pada menu IPOM. Kemudian kita mulai buat SPT. Di sini ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena ini adalah 1770 yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, maka kita pilih ya. Di sini langsung akan muncul IPOM 1770. Kita klik saja.
Kemudian ada formulir yang harus kita isi. Untuk tahun pajak, kita sesuaikan dengan tahun pajak yang akan kita laporkan atau kita buat SPT 1770-nya. Kita pilih tahun 2020. Kemudian untuk status SPT ini adalah SPT normal. Untuk pembetulan ini diabaikan saja. Pembetulan ini dipilih ketika kita akan melakukan pembetulan atau perbaikan pada SPT yang sudah dilaporkan. Kemudian selanjutnya di sini ada pilihan untuk menceklis hanya kirim token. Nah, ketika kita menceklis pilihan ini, maka kita hanya akan dikirim token saja. Token ini adalah berisi kode verifikasi yang akan kita input di bagian akhir pada saat kita akan melakukan submit SPT. Nah, jika kita ingin melakukan permintaan formulir IPOM beserta kode token secara sekaligus, maka ini tidak perlu kita checklist. Maka sekarang kita kirim permintaan tanpa menceklis ini, agar kita dapat dikirim formulir IPOM bersamaan dengan token yang akan kita gunakan untuk submit pada saat kita akan melakukan pelaporan. Baik, kita kirim permintaan. Selanjutnya, kita buka file IPOM yang telah dikirim. Pada bagian awal, kita sesuaikan di sini ada dua dengan menggunakan pembukuan atau pencatatan. Nah, untuk UMKM ini umumnya menggunakan metode pencatatan, maka kita akan pilih pencatatan. Selanjutnya di bagian pertama, bagian A ini adalah harta pada akhir tahun, maka kita isikan harta yang kita miliki pada akhir tahun. Kita coba masukkan. Ini akan kita dasarkan pada data yang sudah kita siapkan tadi. Data ini akan berbeda untuk setiap wajib pajak. Langsung kita masukkan pada IPOM. Uang tunai kode 011 kita masukkan, nama harta kita masukkan, uang tunai, tahun perolehan. Nah, untuk tahun perolehan, untuk kas dan setara kas yang umumnya saldonya akan berubah pada akhir tahun, biasanya tahun perolehan ini diisi dengan tahun perolehan sesuai dengan tahun SPT. Karena ini adalah tahun 2020, maka kita masukkan di sini bagian pada tahun perolehan tahun 2020. Kemudian untuk harga perolehan disesuaikan dengan saldo akhir pada tahun bersangkutan. Sebagai contoh kita masukkan 200 juta, kita berikan keterangan uang tunai atau tabungan. Nah, untuk menambahkan kita bisa klik tambah, kita isikan selanjutnya. Ini ada 042 sepeda motor, kita pilih. Kemudian nama harta boleh kita masukkan, nama kendaraan, kemudian tahun perolehan tahun 2018. Oke. Harga perolehan kita masukkan dengan harga perolehan pada saat kita beli. Untuk kendaraan, pada kolom keterangan ini bisa kita tambahkan dengan kode dokumen atau nomor dokumen dari harta tersebut. Sebagai contoh, ini adalah nomor BPKB. Selanjutnya kita tambahkan kembali. Kita masukkan rumah tinggal, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal dengan kode 061.
nama harta bisa kita tambahkan rumah tinggal, tahun perolehan sesuai dengan tahun perolehan, kemudian harga perolehan disesuaikan dengan harga perolehan pada saat kita beli. Sebagai contoh kita masukkan 200 juta. Harga perolehan ini adalah harga pada saat kita beli pertama kali, sesuai dengan tahun perolehan. Untuk keterangan kita bisa tambahkan nomor dokumen, sebagai contoh kita masukkan nomor SHM. Nah, jika dirasa sudah dilakukan input seluruhnya, maka kita scroll atau turun ke bawah. Di sini ada kewajiban hutang pada akhir tahun, ada kode hutang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah rupiah. Nah, jumlah rupiah ini adalah saldo pada akhir tahun, bukan merupakan nilai pada saat kita meminjam. Untuk contoh kasus ini, kita anggap wajib pajak tidak memiliki kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Kita scroll lagi ke bawah, di sini ada daftar susunan anggota keluarga. Untuk wajib pajak ini, sebagai contoh kita asumsikan wajib pajak berstatus K0. Kita masukkan nama istri, kemudian NIK sebagai contoh kita masukkan, hubungan keluarga istri, kemudian pekerjaan. Jika seluruhnya sudah dimasukkan, maka kita klik halaman berikutnya. Kita akan dibawa pada bagian 1770 strip 3. Di sini ada bagian A, penghasilan yang dikenai pajak pinal dan atau bersifat pinal. Ini disesuaikan dengan kondisi yang ada. Di sini ada bunga, deposito, tabungan, diskonto, SBI, surat berharga negara. Nah, ini penghasilan pajak yang bersifat pinal. Di sini ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan jika ada. Intinya ini disesuaikan dengan kondisi wajib pajak itu sendiri. Nah, kemudian karena kita akan melakukan pelaporan untuk wajib pajak UMKM, maka poin yang perlu kita isi adalah poin 16, penghasilan lain yang dikenakan pajak pinal dan atau bersifat pinal. Kita lewati dulu, kita lihat bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jika memang ada bantuan, warisan, dan lain sebagainya, ini bisa kita masukkan pada bagian B. Kemudian pada bagian C adalah penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Karena dalam contoh kasus ini istri dari wajib pajak adalah ibu rumah tangga, maka ini kita abaikan. Kita kembali pada bagian A, poin 16, untuk melakukan input data terkait dengan PP 46-PP23. Ini kita klik saja. Selanjutnya di bagian atas kita klik PP 46-23. Kita klik saja. Kita akan dibawa masuk pada daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh pinal berdasarkan PP 46 tahun 2013 dan atau PP 23 tahun 2018 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Nah, sebagai tambahan informasi, jika wajib pajak memiliki lebih dari satu usaha dengan berbeda lokasi, maka bisa digabung di input di sini, kemudian dibedakan dengan nomor NPWP. Umumnya untuk cabang itu akan berbeda di digit terakhir, kemudian masa pajak dan alamat lokasi usaha yang berbeda tersebut. Nah, untuk alamat ini jika masih kosong bisa kita tambahkan. Kita akan lihat data dari daftar peredaran bruto yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, untuk alamat kita lengkapi saja. Selanjutnya kita akan isi bagian dari penghasilan bruto. Kembali kita input berdasarkan data yang sudah kita siapkan. Di sini ada masa pajak, kita asumsikan bahwa wajib pajak
dalam 1 tahun penuh melakukan usahanya. Kita mulai dari bulan Januari, kemudian alamat kita samakan. Kita asumsikan untuk contoh wajib pajak ini hanya memiliki 1 lokasi usaha saja. Nah, untuk peredaran brutonya kita masukkan sesuai dengan data yang kita miliki. Kita asumsikan seperti contoh adalah 100 juta di bulan Januari. Langsung kita enter atau kita klik tab saja. Maka secara otomatis jumlah PPh final yang dibayar sudah muncul secara otomatis. Nah, kita lihat daftar peredaran bruto. Karena ini hanya sebagai contoh, maka peredaran bruto dari bulan Januari sampai Desember kita asumsikan sama. Begitu juga dengan PPh final yang dibayar. Nah, PPh final yang dibayar ini ada yang dibayar sendiri dan ada juga PPh final yang ditanggung oleh pemerintah jika wajib pajak mengikuti insentif pajak PPh final. Nah, selanjutnya bulan Februari langsung kita tambahkan saja. Agar lebih cepat, kita bisa melakukan copy paste. Ini kita samakan saja biar bisa. Oke, kita next. Next. April selanjutnya kita masuk pada bulan Juni, Juli, Agustus, September. Berarti kita masukkan kembali. Begitu juga dengan taman. Peredaran bruto kita samakan. Selanjutnya kita klik next. Oktober, November, kita tambahkan bulan Desember. Baik, jika sudah, maka di bagian bawah ada petunjuk pindahkan nilai ke lampiran 3. Nah, ini kita klik ya, agar total peredaran bruto dan jumlah PPh final yang sudah dibayar ataupun ditanggung pemerintah akan masuk atau pindah secara otomatis ke lampiran 3. Kita pilih ya. Kemudian coba kita lihat apakah data yang telah kita input telah masuk ke lampiran 3. Kita scroll ke bawah. Nah, data ini sudah terisi secara otomatis. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita masuk pada halaman berikutnya, kita klik. Di sini ada 1770 strip 2 adalah daftar pemotongan pemungutan oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Nah, ini jika memang ada pemotongan pajak oleh pihak ketiga, kita bisa masukkan di sini. Jika tidak ada, kita lewati saja. Untuk contoh kasus ini tidak ada, kita lewati, kita klik halaman berikutnya. Kemudian kita akan masuk pada halaman 2, 1770 strip 1. Ini adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, untuk contoh kasus ini karena usaha yang berkaitan dengan UMKM dan dikenakan PPh final, maka ini kita kosongkan, kecuali wajib pajak memilih untuk menghitung PPh yang terhutang dengan menggunakan tarif normal pasal 17. Dalam hal ini adalah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, baik untuk dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, atau usaha lainnya. Nah, untuk Sobat Ngopi yang memiliki pekerjaan bebas, sebagai contoh kategori pekerjaan bebas, dokter, akuntan, notaris, atau konsultan pajak, atau di bidang lainnya seperti yang sekarang sedang ramai adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan dari YouTube bisa dikategorikan sebagai pekerjaan bebas, ataupun artis bisa masuk ke sini, pekerja seni dan lain sebagainya kita bisa masukkan di sini. Dan normanya akan mengikuti dengan tarif norma berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan norma penghitungan penghasilan neto. Di sini akan berbeda-beda untuk setiap jenis usaha atau pekerjaan bebas atau lokasi kota berdasarkan 10 ibu kota provinsi, berdasarkan provinsi lainnya dan juga kota lainnya.
Nah, kita turun ke bawah ke bagian C. Ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini berkaitan dengan pemotongan PPh yang di halaman sebelumnya yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Untuk contoh kasus ini kita lewati, kita coba cek bagian D adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini jika memang ada penghasilan neto, namun ini tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Di sini ada bunga, royalti, sewa, penghargaan, dan hadiah keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta atau penghasilan lainnya. Sebagai contoh ini sewa yang tidak bersifat final adalah sewa dari harta selain tanah dan atau bangunan, ataupun di sini ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki harta aset berupa kendaraan pada saat pembelian, pada saat beli nilainya 10 juta, kemudian pada saat dijual ternyata ada keuntungan dengan nilai 12 juta, maka ada selisih keuntungan sebesar 2 juta, maka kita bisa masukkan di sini. Untuk contoh kasus ini kita lewati, kita klik selanjutnya ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah bagian akhir atau bagian induk dari formulir SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi. Di sini kita pastikan ini adalah pencatatan, dan untuk bagian yang berwarna merah ini adalah bagian yang perlu diisi, dan untuk yang berwarna kuning ini adalah bagian-bagian yang tidak perlu diisi atau akan terisi secara otomatis. Baik, ini kita tambahkan nomor telepon sebagai contoh saja agar warnanya berubah. Kemudian untuk status kewajiban perpajakan, di sini ada KK, ada HB, ada PH atau MT. Kita pilih KK. Kemudian kita turun ke bawah. Kita asumsikan untuk contoh kasus ini adalah berstatus K0. Maka di sini bila kita pilih K, kawin dengan tanggungan 0, sehingga penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak ini adalah Rp58.500.000. Kita turun lagi ke bawah, kita cek jika ada pembayaran pajak di luar yang PPh final, maka di sini akan ada kurang bayar khususnya untuk pekerjaan bebas. Untuk wajib pajak UMKM yang melakukan perhitungan pajak atau memilih PPh final, ini adalah bagian terakhir. Selanjutnya kita klik submit. Nah, jika terjadi seperti ini, kita cek lagi apakah ada bagian yang masih berwarna merah. Nah, di sini masih ada bagian yang berwarna merah. Ini wajib kita isi karena jika tidak kita perbaiki atau tidak kita isi, maka SPT tidak bisa dilanjutkan atau tidak dapat disubmit. Kita sesuaikan dengan tanggal hari ini atau tanggal input. Kemudian selanjutnya kita klik submit. Kembali di sini ada file yang berwarna merah. Artinya file ini perlu atau wajib diisi. Nah, untuk bagian-bagian yang di bawah ini adalah bagian-bagian yang opsional. Nah, untuk unggah lampiran yang pertama ini adalah rekapitulasi peredaran bruto. File yang diupload berjenis PDF, ukuran file maksimal 15 MB. Kemudian selanjutnya adalah unggah lampiran bukti potong, file yang diupload berjenis PDF juga. Ini bukti potong jika ada yang berkaitan dengan pemotongan pihak ketiga, ini perlu kita lampirkan. Dan yang selanjutnya adalah dokumen lain, file yang diupload berjenis PDF. Bisa juga dalam dokumen lainnya ini kita lampirkan bukti pembayaran SSP yang sudah dibayarkan. Kemudian kita akan coba cek file unggah lampiran ini. File yang Excel ini kita save dalam bentuk PDF. Kita coba lihat file yang sudah di PDF-kan. Baik, ini adalah file PDF yang nanti akan kita upload. Ini adalah file Excel yang sudah kita save dalam bentuk PDF dan akan kita upload. Baik, kita close kembali. Kita hanya memastikan bahwa data yang akan kita upload adalah data yang sesuai. Kita close kembali. Kemudian kita kembali pada IPOM.
kita unggah lampiran, kita pilih lokasi file tersebut disimpan, kita pilih open. Nah, di sini dokumen telah masuk. Kemudian selanjutnya kita masukkan kode verifikasi. Kode verifikasi ini adalah kode PIN yang kita mintakan pada saat pertama kali tadi kita melakukan permintaan IPOM bersamaan dengan PIN. Sekarang kita buka email. Kode verifikasi ini yang akan kita masukkan ini mirip dengan e-filing baik yang 1770 SS maupun 1770 S. Kita kembali pada IPOM, kita masukkan kode verifikasi. Kemudian di sini ada print dokumen ini sebagai arsip. Nah, dokumen ini bisa kita print. Jika kita ingin print dokumen ini, kita bisa klik ya, dan kemudian kita klik logo print ini. Untuk contoh ini kita pilih tidak. Setelah kode verifikasi dimasukkan, kita bisa klik submit. Ada notifikasi submit SPT telah berhasil. Kita bisa cek email untuk melihat bukti penerimaan elektronik, ataupun kita bisa cek pada e-filing. Kita bisa masuk pada e-filing. Jika ini telah logout, maka kita bisa login kembali. Kita masukkan NPWP, kemudian kata sandi, kemudian masukkan kode keamanan, kita klik login. Kita bisa pilih pada arsip SPT atau daftar SPT ini akan terlihat daftar SPT yang telah kita sampaikan. Pada bagian kolom aksi di sini kita bisa lihat jika kita pada saat melakukan cek email BPE belum kita terima, maka kita bisa melakukan kirim ulang BPE, atau kita bisa lihat BPE dengan klik di bagian ini, maka BPE akan muncul. Nah, dengan terbitnya bukti penerimaan elektronik ini, maka pelaporan SPT 1770 IPOM telah selesai dilakukan. Kita tutup dan kita bisa logout. Baik Sobat Ngopi, demikian tata cara pelaporan SPT 1770 IPOM untuk wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga Sobat Ngopi semua sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.